Jadi kalau sudah ngerti ilmu itu gampang. Jadi sekarang kan gini, Anda ngobatin nerapi atau ngerawat pasien ya, jangan jangan justru Anda yang justru malah menjadi lemah dengan itu semua ya. Stres fisik, stres pikiran, ya. Kan stres, kan? Maka kalau udah stres fisik, stres pikiran, Anda harus cari apa boosternya. Dan Allah udah ciptakan, Bapak sekalian. Allah ciptakan. Itu semua di bumi Indonesia ini, di mana tempat kita diciptakan, itu kalau bahasa saya, spare part-nya udah ada. Itu yang saya share kemarin itu, yang di postingan saya yang terakhir ya. Ada jahe, ada serai, ada kayu manis, ada apa lagi tuh yang baca tuh. Jahe, kayu manis, serai, kemudian ada 6 itu, power of six itu. Itu Pak Bu, rutin aja minum Pak Bu. Masya Allah, luar biasa ke badan efeknya itu. Ya mau tidur, bangun tidur, minum aja itu terus. Anda mau kerja gitu kan, malam mau tidur, minum itu. Allahu Akbar, itu efeknya luar biasa. Karena isi kurkumin semua itu. Itu semuanya, kalau boleh saya katakan, bahan-bahan di situ tuh, itu menguatkan imun kita lah. Nggak usah cerita alkaloidnya panjang lebar itu. Pak, itu biasa orang-orang farmasi yang urus. Tapi intinya adalah 6 bahan tadi, Bapak sekalian, itu kalau boleh saya sampaikan, coba mulai dirutinkan tiap hari. Ya. Buang lendir, iya, karena itu memang saya sengaja saya atur sehingga jahe sama serehnya lebih banyak. Oh, temulawaknya, kayu manisnya, sama satu lagi, apa tuh ya? Oh, lupa ya. Ya itulah pokoknya 6 bahan itu. Ya, itu. Nah, baik, Bapak sekalian, jadi kalau boleh saya katakan, sebenarnya kayak sekarang ini ya, kalau mungkin bahasa kita tuh di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, kalau anak-anak negeri ini katakanlah kembali ke apa yang Allah udah ciptakan di negeri ini, subhanallah saya katakan penyakit degeneratif di negeri ini nih, bisa sangat-sangat berkurang. Karena di luar emergensi, kalau emergensi kita bolehlah katakanlah menggunakan teknologi segala. Tapi kalau degeneratif, kembalikan saja kepada Islam. Saya pernah sampaikan, kalau orang dimotivasi untuk puasa, orang dimotivasi untuk berbekam, orang dimotivasi untuk mengurangi makan, selesai degeneratif itu. Nah masalahnya sekarang yang ngomong pun katakanlah perawatnya kata gitu kan, atau dokternya juga obesitas gitu kan, repot lah. Jadi ya, kalau boleh saya katakan ini kerja bareng kita bersama. Ya, Bapak Ibu baca risetnya. Baca riset kayak sekarang kita tahu ada, kalau mungkin sekarang ada empon-emponan, segala macam gitu kan. Indonesia juga dengan kaya dengan rimpang-rimpangan, ada rempah, ada rimpang. Itu Allahu Akbar sekalian. Kalau negeri ini kembali ke situ, itu menjadi solusi semua sebenarnya. Ya. Ada temulawak, temu putih, temu mangga, ya, temu hitam, macam-macam itu. Subhanallah. Ya. Itu obatnya sebenarnya. Makanya kalau boleh saya katakan, kemarin saya sempat rapat sama Kemenkes gitu kan. Di situ saya bilang, kayak itu kadang-kadang kalau ada orang tanya, dokter bagaimana keamanan dengan kunyit, bagaimana keamanan dengan jahe, segala macam ditanya. Saya bilang sama mereka gini, udah kita fair-fairan aja lah, saya bilang. Ya maksud saya gini, coba kasih info ke saya. Itu menjawab itu saya bilang, nggak usah pakai data yang ribet-ribet lah. Coba kasih tahu ke saya, anak-anak negeri ini yang keracunan, minum jahe, minum kencur, minum temulawak, minum apalagi segala macam lengkuas, nggak ada datanya. Mak bapak kita dari zaman dulu minum itu ya, sehat-sehat aja nih, minum saraba lah, segala macam. Ya kan gitu kan? Ini sekarang tiba-tiba ujuk-ujuk ketakutan luar biasa dengan jahe. Dosisnya berapa? Enggak juga orang minum jahe sehari sekilo. Ya kan? Minum jahe sejempol, 2 jempol, kunyit ya seruas, 2 ruas, selesai. Dan dosis mereka itu kan dosis maksimalnya kan panjang, Pak Bu. Dosis misalkan paracetamol. Paracetamol setahu saya dosis maksimalnya 5.000 mg. Ya, kalau kita bicara kunyit, coba baca kurkumin. Kurkumin itu bisa sampai 250 gram loh sehari. Kita nggak sadar aja dari makanan pagi kadang-kadang kalau yang tempat-tempat yang biasa sangat familiar dengan bumbu-bumbuan kan dari makan pagi kadang-kadang sudah penuh dengan bumbu. Coba, Masya Allah kan? Jadi nggak usah khawatir juga. Dan efek yang lain apa? Atau mungkin apa ya? Hal yang lain kita lihat apa? Ada pembakaran. Saya bilang jangan salahkan orang Padang. Saya katakan dengan nasi Padangnya, karena orang Padang dari zaman dulu makan nasi Padang. Saya bilang. Tapi habis makan nasi Padang, mereka pakai sepedanya, pakai gerobaknya, atau berjalan pergi ke ladang, bakar tuh kalori. Kan gitu. Nah, zaman sekarang kan nggak kayak begitu. Habis makan nasi Padang, katakanlah gitu kan, main handphone.
Gitu. Habis makan coto, chattingan, coto, chatting, coto, chatting, coto, chatting. Gimana mau sehat? Nah, gitu loh. Udah tahu yang dimakan lemaknya tinggi, banyak minyaknya, bla bla segala macam. Tapi nggak mau bakar, jemuran nggak mau jemuran, berjemur juga nggak mau. Bapak Ibu tahu, baca risetnya. Berjemur itu risetnya dia meningkatkan biodiversitas dari bakteri-bakteri yang ada pada badan kita. Apalagi berjemurnya Anda ngasih makan ke bakterinya. Subhanallah, sekalian. Kalau Anda punya VCO ya, VCO atau minyak zaitun, sebelum berjemur ya, itu balurin dulu, balurin ke badan. Berjemur. Itu jadi makanan buat bakteri. Karena badan kita ini kan isinya bakteri semua. Yang selama ini kita takut luar biasa, ya ketakutan itu boleh-boleh saja. Tapi kita tahu bahwa ada bakteri-bakteri yang baik dalam badan kita ini, yang hidupnya tergantung dari pikiran, perasaan, dan apa yang kita makan. Gitu loh. Maka kalau Anda baca tentang teori tentang enzim, teori tentang apa segala macam itu, Masya Allah, Bapak sekalian, gampang sekali. Kenapa Nabi katakan sebaik-baik lauk adalah cuka? Cuka itu kan fermentasi. Dan di surga pun sudah ada produk fermentasi, yaitu khamar tadi. Nggak kepikiran kita kan? Di surga juga ada jahe. Bacalah, jahe itu boleh saya katakan the king-nya, king of herbs gitu kan. Bahkan di surga itu ada mata air dari jahe, zanjabil, Masya Allah kan. Ada susu juga. Tapi kita minum bukan susu murni, tapi sudah susu olahan. Gitu loh. Jadi secara singkatnya sekalian ya, kalau boleh saya menyarankan ke teman-teman ya, teman-teman perawat nih, ritual Anda kalau mau kerja nih, saya saran. Pertama, jangan pernah lepas makan kurma tiap hari sekarang. Kurma. Ya, kurma itu Anda makan. Ya, tentunya di ikhtiar langit jangan pernah lepas ya. Jadi sholatnya diperbaiki, ngajinya diperbaiki, sodakonya pagi-pagi itu sebelum ada kerja pakai tuh m-banking, sedekah kayak 10.000 kayak 20.000 kayak, karena ada doa Nabi atau doa malaikat yang mendoakan orang-orang yang bersedekah di pagi hari. Kerjakan tuh pagi-pagi itu, Insya Allah kan. Karena itu fadilahnya pagi-pagi. Kalau ada masalah di keluarga misalkan, atau bukan masalah keluarga, atau masalah penyakit atau apapun, gunakan sedekah ini sebagai salah satu ikhtiar langitnya. Ya. Bangun malam, tahajud, jangan pernah putus. Saya cuma menyarankan saja. Ya. Bangun malam tuh susah, tapi kalau nggak dipaksain sampai mati juga nggak bakal bangun malam gitu ya. Kan gitu. Jadi janganlah, dan riset itu sudah banyak. Saya kemarin baca buku lagi, ada seorang dokter, dia ketua asosiasi anti-aging lah gitu kan di Jepang. Itu dia katakan growth hormone itu mulai muncul tuh jam 10 sampai jam 12 malam. Growth hormone tuh kalau muncul di badan kita, baru sekalian, wah, sel kanker dia makan, sel rusak dia makan, Masya Allah kan. Itulah luar biasanya tidur gitu kan. Nah, yang jadi susah tuh kalau yang perawat shift gitu kan. Oleh perawat shift kan repot tuh. Ya, perawat shift boleh saya katakan, tidak apa-apa lah, niatkan karena Allah, jadi berlelah-lelahnya bukan karena manusia. Ingat, saya katakan, luruskan niat. Berlelah-lelah Anda bukan untuk mengobati pasien, bukan, tapi karena Allah. Gitu. Kalau mengobati pasien, ya pasien sembuh, pasien. Mereka juga nggak terima kasih tuh sama Anda gitu loh. Kadang kalau lupa, mendingan karena Allah. Ya, jadi Anda niatkan, luruskan niatnya karena Allah. Ya Allah, aku lakukan ini karena Engkau. Ini Masya Allah kan, indah banget. Jadi kalaupun misalkan lagi shift gitu ya, lagi kerja begitu, tiba-tiba sakit, nauzubillah misalkan mati, ya sudahlah. Itulah ajal yang terbaik yang sudah Allah siapkan. Masya Allah kan, indah banget Ustaz. Ya, udah habis kok. Nah, itu yang pertama sekalian. Jadi jangan ikhtiar langitnya jangan diputus ya. Lakukan terus. Kemudian apa lagi? Tadi ada kurmanya, ya ada madunya, ya ada jahe, lengkuas, serai segala macam. Termasuk juga saran saya coba mulai biasakan dengan produk-produk fermented, produk-produk yang difermentasi. Ya kalau kita di Indonesia kan punya kayak apa ya, tape tadi kan, atau tape atau tempe itu juga bisa tuh. Ya itu bisa Anda pakai. Ya, dan mulai berdekatanlah dengan makanan-makanan bakteri yang ada pada tubuh kita ini, yaitu prebiotik namanya. Prebiotik kan sayuran, buah-buahan, rempah, rimpang tuh prebiotik semua tuh. Termasuk madu juga prebiotik. Jadi pagi itu kurma, madu, ya, jahe, ya, sebenarnya udah cukup. Tambah lagi kalau mau tambahkan lagi lebih bagus lagi itu ya, bukan lebih bagus ya, lebih optimal ya. Saya sering sampaikan itu ya pakai tempe dipotong-potong kecil, kasih madu. Enaknya minta ampun Bu, serius.
Mungkin ada pikir kayak apa rasanya, enak. Coba lah kerjain ya. Tempe itu dipotong-potong, tapi cari tempe yang tidak pakai plastik ya, tempe yang pakai daun pisang. Tuh makan tuh pagi-pagi tuh karena dia menguatkan pencernaan kita ya. Jadi pagi-pagi kalau bisa mah cotonya dikurangi dulu lah. Cotonya. Yang dimakan makanan-makanan buat bakterinya. Coto bagus, nggak masalah ya. Masalah tadi apa masalahnya itu kalau muncul lendirnya itu repot kita. Seperti itu. Dan apa tuh namanya? Jangan lepas zikir kalau boleh saya katakan. Zikir. Jadi saya baca sekarang pola-pola di barat ya, dunia barat itu mereka nggak perlu contoh mereka, cuman kan karena rujukan yang kita kebanyakan ke mereka gitu kan, dia sekarang nyebutnya meditasi lah, apa tuh namanya ya meditasi lah seperti itu ya. Padahal dalam Islam sudah ada semua, ya sudah ada semua, ya berupa zikir yang menguatkan hati dan jiwa kita ya, pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena konsep sehat dalam Islam mulanya bukan dari raga, tapi mulanya dari hati dulu. Maka pilihannya bersabar, kau nggak bersyukur. Sabar itu memberikan ketenangan, syukur itu memberikan ketenangan. Dan ketika ada sakit, bertaubatlah sebelum berobat. Bertaubatlah sebelum berobat. Ajak pasien atau mungkin kita sendiri ya, tiap hari juga bertaubat, ya minta ampun pada Allah. Karena negeri ini kayak sekarang kita lihat, kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini, ya. Tapi boleh saya katakan solusi paling mudahnya, mari penduduk negeri ini, kita yang mendengarkan saya juga, mari memperbanyak taubat, minta ampun pada Allah. Karena makhluk goib kayak begini nggak bisa diselesaikan kecuali dengan yang maha goib juga. Kita nggak lihat juga bakterinya, kita nggak lihat juga virusnya. Kembalikan semua sama Allah, maka Allah akan selesaikan dengan caranya. Ya, bisa jadi dengan hal-hal yang mudah, dan mudah-mudahan itu semua menjadikan kita makin dekat kepada Allah dan sunnah baginda Nabi SAW. Saya kira mungkin cukup. Saya kembalikan lagi pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.